Jadi saya kira yang disampaikan oleh manusia plural ini memang tidak salah, cuman kurang tepat saja para sahabat, kurang bijak gitu. Kurang bijak dalam menanggapi masalah ini gitu. Mau ngambil jalan tengah tapi dia melupakan kasus yang sebenarnya itu seperti apa, inti permasalahannya itu seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, sahabat, di konten kali ini saya akan mencoba menanggapi sebuah video dari channel Manusia Plural terkait kasus Mamah Dedeh yang kemarin sempat viral para sahabat. Yang mana ada seorang murtadin yang mengaku sebagai murtadin, dia mengaku sebagai anaknya Mamah Dedeh. Nah, di kasus ini yang sedang viral-viralnya, yang kemarin sempat viral itu, ini mendapat tanggapan dari channel Manusia Plural. Cuman yang saya lihat dan saya perhatikan, tanggapan dari Manusia Plural kurang mengena para sahabat. Kurang mengena dan kurang bijak. Nah, seperti apa cuplikan videonya? Mari kita saksikan terlebih dahulu. Kenapa sih heboh urusan pindah agama? Nah, ini memang di kita ini, di Indonesia ini khususnya cukup sensitif. Urusan orang dalam satu keluarga berbeda agama itu cukup, wah, apa bisa gitu kan ya. Apalagi sosok Mama Dedeh yang kita tahu sama-sama profesinya bagaimana. Sebagai pendakwah yang cukup malang melintang di dunia pertelevisian, ya, kok bisa anaknya sendiri yang murtad? Dan itu makanya jadi heboh. Kok bisa? Secara syariat gitu loh. Tapi secara hakikat nggak ada yang tidak mungkin. Bahkan ini pun bisa menjadi penegasan bahwa kalau memang ada contoh yang lain ya, dalam satu keluarga atau seorang pendakwa anaknya tiba-tiba beda dengan orang tuanya, itu bukan kuasa kita sebetulnya. Contoh kasus yang sudah real, nyata, jelas, Nabi Nuh. Nabi itu, beliau punya anak namanya Kan'an. Gak mau tuh Kan'an iman kepada Nabi Nuh. Gak mau. Sekelas Nabi itu nggak bisa memberikan hidayah. Artinya urusan keimanan ini bukan urusan manusia. Allah yang bisa memberikan hidayah atau tidak, kan gitu ya. Itu poin penting yang bisa diambil pelajaran saya kira. Dan satu lagi, persoalan dakwah itu bukan persoalan merubah orang. Persoalan dakwah itu persoalan kewajiban kita mengajak orang lain. Orang lain berubah atau tidak, mengikuti ajakan kita atau tidak, itu bukan urusan kita dan bukan kuasa kita. Itu saya kira poin yang perlu kita petik. Kalau memang ada gitu loh. Kalau sekarang ternyata hoax, ya hoax, mau bagaimana lagi. Nah, di situ dia langsung mengambil kesimpulan para sahabat dari apa yang terjadi kasus Mamah Dedeh ini. Dia berkata, poin yang pertama yang harus kita ambil pelajaran adalah satu, keimanan seseorang itu tidak bisa dipaksakan. Dan keimanan seseorang itu bukan urusan manusia, melainkan urusan Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa memaksakan keyakinan dan keimanan orang lain, tidak bisa para sahabat. Jangan pun kita selaku manusia biasa, Nabi Nuh alaihissalam saja tidak bisa atau tidak berhasil mengajak anaknya yaitu Kan'an untuk beriman kepada bapaknya sendiri yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Betul memang, itu pernyataan sama sekali tidak salah. Tidak salah pernyataan seperti itu, betul, kami akui itu betul para sahabat. Dan kami juga tidak mempermasalahkan bagi siapapun yang mau murtad atau pindah keyakinan, pindah keimanan dari yang tadinya Islam memeluk Kristen. Tidak mempermasalahkan itu. Siapapun itu, mau anak kiai, mau anak ustadz, mau anak ajengan, mau anak ulama sekalipun, kalau dia mau pindah keyakinan, kami tidak pernah mempermasalahkan itu para sahabat. Cuman yang dipermasalahkan kasus ini, di kasus ini yang menjadi ramai adalah pernyataan yang dibuat-buat, narasi yang dibuat-buat
oleh si narator yang menyebarkan hoax tersebut, para sahabat. Apa? Kita bisa dengarkan narasi yang dibuat-buat itu terkait fitnahan kepada Mamah Dedeh. Dia mengatakan bahwa seolah-olah Islam itu, karakter orang Islam itu bengis, kejam, tidak berperi kemanusiaan. Seolah-olah memojokkan Islam, menghina kepada Islam. Nah, ini kan sudah kasusnya itu sudah bukan berbeda keyakinan lagi, para sahabat. Sudah bukan perbedaan keimanan lagi, bukan. Akan tetapi kasusnya ini adalah menghina Islam, memojokkan Islam, yang mana si narator itu mengatakan bahwa ketika anak Mamah Dedeh itu murtad, pindah agama, lalu kemudian Mamah Dedeh itu marah besar, sampai-sampai Mamah Dedeh mengucapkan, temukan anakku hidup atau mati. Yang melihat dari surat kabar, Mamah Dedeh langsung mengamuk karena sang putri menikah di gereja dan melakukan pemberkatan sehingga menandakan dirinya telah masuk Kristen. Alia lalu dibawa ibunya pulang. Ia mengaku dikurung hingga digebuki. Apalagi ibunya seorang pendakwah. Mamah Dedeh belak-belakan menyebut Alia sebagai murtadin karena murtad dari Islam. Hingga akhirnya, Alia berhasil kabur dan kembali ke suaminya. Namun, ibunya masih mencarinya hingga mengancam akan membunuhnya. Hidup atau mati cari Alia. Itu kata-kata dari ibu. Artinya apa, para sahabat? Si narator itu memojokkan Islam seolah-olah Islam itu karakternya seperti itu. Padahal itu tidak sama sekali. Tidak mencerminkan orang Islam yang seperti itu, para sahabat. Bukan seperti itu orang Islam. Maaf kata, orang Islam tidak memiliki akhlak seperti itu. Kemudian di situ dia berkata di poin yang kedua, bahwa urusan dakwah itu sifatnya mengajak saja. Tidak boleh kita memaksakan kehendak orang lain. Tidak boleh kita memaksakan kehendak orang lain. Mau dia ikut, mau dia enggak, yang penting kita sudah mengajak. Iya, betul. Urusan dakwah memang kewajibannya seperti itu. Adapun mereka mau mengikuti kita atau tidak, itu terserah mereka karena kita tidak memiliki hidayah. Hidayah semata-mata hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Cuman kembali lagi ke poin yang pertama, para sahabat. Di sini permasalahannya bukan ketika kita menyampaikan ajakan kita kepada agama Islam atau tentang keyakinan kita yang berbeda, bukan seperti itu, tapi di sini permasalahannya yang membuat fitnahan kepada Mamah Dedeh itu seolah-olah memojokkan orang Islam, bukan seolah-olah lagi, tapi telah menghinakan agama Islam. Dia menarasikan bahwa orang-orang Islam seolah-olah adalah orang-orang yang kejam, para sahabat. Orang-orang yang kejam. Di mana si narator ini membuat narasi bahwa anaknya Mamah Dedeh itu digebugin, dipukulin ya, terus ditendang juga, terus mau dibunuh juga. Itu kan fitnah, para sahabat. Jadi menggiring opini masyarakat seolah-olah Islam itu akhlaknya seperti itu. Apalagi ini disematkan atau disandingkan dengan ustazah ternama, para sahabat. Ustazah yang sudah dikenal di kalangan masyarakat. Bahkan ustazah yang tingkat nasional. Ya, jadi saya kira yang disampaikan oleh manusia plural ini memang tidak salah, cuman kurang tepat saja, para sahabat, kurang bijak gitu, kurang bijak dalam menanggapi masalah ini gitu. Mau ngambil jalan tengah, tapi dia melupakan kasus yang sebenarnya itu seperti apa, inti permasalahannya itu seperti apa. Nah, para sahabat, mungkin hanya itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.